Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk di kitab yang baru, kitab Ulangan yang disampaikan oleh Pastor Jason. Ini kitab keempat dari kitab 5 Musa, permulaan yang baru. Dan di kitab ini ada kespesialan waktu dan tempat. Di ayat pertama dikatakan, inilah perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai di hari mereka keluar dari Mesir. Mereka menerima 10 perintah Allah, kemudian mendiri bait suci. Di hari pertama bulan 15, di hari bulan pertama tanggal 15, hari ini di kitab Bilangan, bukan kitab Ulangannya, maaf. Allah berada di tengah-tengah orang Israel, bait suci telah dibangunkan. Dan seterusnya mereka akan melewati padang gurun, kemudian pengembaraan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Di sini dikatakan pada tanggal 1 bulan kedua dalam tahun kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ini akhir dari pengembaraan mereka. Dan di dalam kitab Bilangan, bagi orang Yahudi menyebut kitab ini sebagai kitab dalam pengembaraan, yang melambangkan kitab ini di dalam masa pengembaraan. Baikkah itu mengembara? Kamu boleh bilang baik, juga boleh dikatakannya tidak baik. Orang Israel terus mengembara, akhirnya mereka binasa di padang gurun dan merasa itu sangat menderita sekali. Tetapi di dalam pengembaraan mereka, Allah menyertai mereka. Ada tiang awan, ada tiang api. Jadi di dalam pengembaraan itu ada perlindungan Allah. Seperti kalau kita belum siap, maka kita terus dalam mengembara untuk dipersiapkan, mungkin akan dipukul sampai mati, tapi bukan karena takut untuk dipukul mati terus ada di dalam pengembaraan, sebab rencana Allah bukan demikian. Seluruh rancangan Allah cukup 40 hari pun sudah selesai. Dia punya rencana, tetapi manusia tidak sanggup mengikuti, sehingga mereka mengembara sampai 40 tahun. Sesungguhnya di generasi sekarang mereka bisa mendapatkan tanah milik pusaka, tetapi harus sekarang menanti untuk generasi berikut mereka. Dari di sini ada perubahan, dan kita merenungkan bagaimana kita mengikuti Tuhan. Jadi ayat pertama dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Bagaimana kita di dalam mengembara berjalan-jalan yang tepat. Dari tema di sini dimulai dari kemah pertemuan yang berkenan,
Jadi di dalam mengembara kita banyak melakukan banyak hal seperti kita setiap hari selalu sibuk, satu hari satu perkara, 10 perkara bagaimana menyelesaikannya. Kalau setiap hari ada 1 tahun 1000, jadi banyak hal yang bisa salah diperbuat. Jadi kita merenungkan bagaimana harus melewati. Jadi dengan tema bagaimana semua dimulai diawali dari kemah pertemuan, dan di sini bagi dalam 2 subbagian 1 sampai 19. Ayat 19, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Dan kemudian ayat 20 sampai yang terakhir. Demikianlah mereka melakukan apa yang diperintahkan Musa. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan kepada Musa. Demikian diperbuat mereka. Dimulai dari kemah pertemuan, permulaan baru ini sangat penting. Ini adalah dasar utama, dan bagi kita bagaimana itu adalah firman Allah. Bagi Musa dia sangat jelas. Musa bisa dari permulaan daripada kemah pertemuan. Jadi setiap orang pun sama, kita bisa bertanya kepada Allah dalam setiap hal. Kita bisa bertanya kepada Allah. Dan kita lihat apa yang difirmankan Allah. Setelah Allah berfirman, kamu melakukan, kemudian balik melihat apakah seperti yang diperbuat seperti Allah firmankan. Kalau benar, itu artinya kamu tepat apa yang difirmankan. Kalau tidak benar, terus salah dalam mendengar. Setiap perkara ada kaitan dengan Tuhan, seperti saya dulu merasa Allah memanggil saya untuk full setiap hari, ada atau tinggal. Suatu hari saya berkata kepada Allah, ya Tuhan, kalau memang Engkau memanggil aku untuk melayani penuh waktu, malam nanti jam 11 ada orang telepon sama aku, Allah tidak mempedulikan saya, dan saya memang sangat merasa kalau Allah memanggil saya untuk melayani sepenuhnya. Kemudian saya minta bukti atau 3 perminta harapan. Yang paling sulit adalah agar orang tua saya dengan mereka sendiri yang memberkati. Ini sangat sulit. Yang kedua, agar aku dikasih notebook, sebab saya ada istilah 1, 2 itu tidak merespon saya. Dari ketiga kegiatan saya tahu bahwa ada reaksi, ada jawaban dari Allah. Jadi saya tahu bahwa Allah tidak membiarkan salah. Kemudian sampai di Hong Kong banyak hal yang terjadi. Kami terus bertanya kepada Allah dan kami terus menerima
penerimaan ini atau petunjuk ini benar atau tidak secepat segala akan kita ketahui dari beberapa petunjuk, dan kita di sini ayat 1 sampai dengan 19. Allah memilih pemimpin, semuanya adalah prajurit. Di sini menghitung semua kaum laki-laki. Status orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir yaitu sebagai pasukan Tuhan. Mereka ada berperang. Firaun terus mengejar untuk membunuh mereka. Allah menggunakan tiang awan api membinasakan pasukan Firaun, tetapi manusia harus dewasa. Mereka harus bertumbuh dewasa dalam beda tahap atau keadaan dalam kedewasaan mereka pun berbeda. Jadi harus bertumbuh dewasa dan menghadapi keadaan. Jadi di sini mulai menyuruh Musa menghitung kaum Israel. Ayat kedua, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama mereka laki-laki di Israel menurut kaum, suku, semua laki-laki. Jadi setiap orang ada posisinya sendiri dan mereka tahu dari suku mana. Kemudian mereka perlu di ayat 14 mereka harus menyusun silsilah kaum-kaum mereka. Jadi dari posisi mereka sangat kena, mereka sangat jelas dari mana kaum mereka, dari keluarga siapa, dari bani siapa. Dibagi dalam suku. Bagi kita sekarang, kita setiap orang harus mendirikan dalam sistem pengembalaan. Banyak hal perkara berjalan dilewati dari sistem pengembalaan. Kalau kamu tidak masuk dalam sistem pengembalaan, kamu tidak akan mendapatkan info-info. Jadi harus masuk cell group. Setiap tempat pun sama. Saya waktu di sekolah di Pelit Alkitab harus memilih pengkhotbah. Adam berpikir untuk memberitahu kepada Pastor Joshua agar orang ini mengkhotbah. Terus Pastor Joshua bertanya dia dalam lingkungan siapa. Saya tidak berpikir soal ini. Sederhana katakan, kalau dia ada bermasalah, saya harus mencari siapa. Kalau dia bermasalah, dia langsung lari, saya harus mencari siapa. Jadi banyak hal akan dikejar sampai pada yang dalam lindungan siapa. Demikian juga Israel, ini anak siapa. Jadi semua harus ada sistem demikian. Jadi kita harus dibagikan. Bahkan dalam satu kelompok. Demikian juga Israel pun setelah mereka
di pembuangan mereka pun sama, mereka dimasuk dalam kaum atau Bani siapa. Kemudian terus melari pun dengan susunan silsilah ini harus dibawa kamu dari kaum mana, walaupun dalam pelarian kalau tidak jelas kamu dari suku siapa maka akan dianggap najis sebab tidak tahu kamu datang dari mana atau kamu penipu. Jadi sebagai pasukan Tuhan kita harus tahu posisi kita dan dari kaum yang mana. Kita melihat cara mereka. Syarat pertama, kaum laki-laki. Yang kedua, di ayat kedua menghitung semua laki-laki 20 tahun, berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukan mereka masing-masing. Di sini kita melihat ada syarat-syaratnya. Pertama, laki-laki. Sebab masa itu orang Israel yang menerima warisan atau milik pusaka, kamu harus atas milik pusaka ini kamu berperang dan juga harus 20 tahun ke atas. Sama arti 20 tahun itu perlindungan. Kalau 11 tahun tidak perlu berperang. Sama dengan hukum kita sekarang. Kalau kamu belum cukup umur kamu bersalah, maka hukumannya pun agak ringan. Kemudian bagi saya akan berpikir, umur berapa tidak perlu? Tidak ditulis. Umur berapa tidak perlu berperang tidak ditulis. Poinnya, sanggupkah kamu berperang? Kalau kamu cukup umur 20 tahun tetapi kamu tidak sanggup berperang pun tidak ada gunanya, atau kamu tidak mau berperang, kamu juga tidak mau berperang, ikut berperang juga tidak berguna. Atau 80 tahun kamu sanggup berperang, kamu pun ada di dalam catatan ini. Jadi kita setiap orang harus ada hati untuk berperang. Saya tahu ada orang yang takut akan peperangan rohani. Tidak perlu takut, sebab dia akan mencari kamu. Kalau dia tidak mencarimu, dia meremehkan kamu. Jadi harus ada pikiran yang demikian untuk berperang. Apa yang harus dilakukan, dilakukan. Dan dikatakan di dalam beberapa tahap, peperangan pun tingkatnya pun berbeda. Saya pun percaya Allah akan menolong kita. Kita rela untuk berperang, sanggup berperang, kita berperang. Ini adalah kunci. Umur bukan yang poin utama. Kita sampai cukup umur melihat foto kita, ada olahraga sama tidak olahraga sangat berbeda. Suatu hari saat ada saudara
90 tahun dia di situ angkat berat sampai 100 kilogram. Saya berpikir bagaimana dia bisa melakukannya. Melihatnya harusnya sudah tua, tetapi keadaan orang itu berbeda-beda. Jadi untuk menjadi prajurit itu harus dilatih. Kemudian mulailah menghitung rakyat satu persatu. Waktu mencatat ada sesuatu diketemukan yang spesial. Semakin menghitung kita akan lebih mengenal Allah. Pertama, Allah mengambil terlebih dahulu pemimpin yang pemberian dari Allah. Dimulai dari pertemuan di kemah pertemuan, Allah di dalam 12 suku memilih pemimpin. Saya merasa juga kalian tidak merasakan akan ini, tetapi bagi saya sangat menjamah hati. Sampai di Hong Kong setelah tidak lama kemudian, saya sangat jelas bahwa Allah memanggil saya untuk ke Hong Kong. Kemudian Pastor Joshua juga dipanggil oleh Tuhan untuk datang ke Hong Kong. Kemudian di sini satu hari saya mulai bertanya, mengapa saya datang ke 611, bukannya ini panggilan Allah? Bagaimana Allah memanggil kami datang? Rupanya kami ini dipilih dari antar bangsa-bangsa. Kita lihat Hong Kong dari salah satu tempat. Dan melihat Pastor Joshua dan Simo dari Kanada dipanggil datang ke Hong Kong. Saya pun belum pernah datang ke Hong Kong, demikian memanggil saya datang di Hong Kong. Seperti dilihat di bothaki dengan jelas atau di scan berulang kali, Allah kemudian berkata, ada baiknya datang di tempat ini. Demikian juga Pastor Deborah, rumahnya di bawah jalan, di bagian yang terbawah atau di jalan yang agak merendah, di rumah Seng. Dipanggil dia untuk datang di Hong Kong, dan kemudian datang di Hong Kong. Sampai di sini menemukan bagaimana Allah memilih seseorang. Demikian juga dalam gereja yang lain. Tapi waktu di sini bagaimana berpikir, cara pikir bagi saya ini sangat jelas. Yaitu Allah melihat kita dengan jelas dan kita setiap orang dipilih. Jadi memilih prajurit terlebih dahulu, memilih para pemimpin. Dan juga harus ada nama-nama orang. Dari 12 suku juga ada orang. Dan di sini ditemukan beberapa hal. Ayat 5-16, ayat 1 pertama. Kita katakan urutan pemimpin. Jadi awali susunannya dari anaknya Leah dan
Rahel. Kemudian budaknya Rahel dan budaknya Leah. Di tempat ini dua ini tidak ada perubahan, tetapi di belakang ada perubahan dan susunannya ada perubahan, dan seterusnya pada saat mencatat berapa jumlah dari setiap suku, dan susunan suku ini mulai juga di sini berubah juga. Sama artinya kita punya susunan dalam dagingan kita, dan bagi saya juga di rumah susunan yang anak ketiga, tapi di dalam pasukan Allah setiap susunan terus berubah. Jadi setiap orang kamu terhadap Allah, kesetiaanmu, pemberianmu, Allah melihat. Kemudian melihat seseorang di ayat 10. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Orang ini adalah kakek dari Yosua. Kita katakan Yosua dan umur Kaleb itu sama, sebaya 45 tahun. Seumpama dia umur 20-an punya anak, menikah dan punya anak. Jadi saat ini kita tahu bahwa Elisama berumur sekitar 40 tahun. Di umur 40 tahun dia bisa menjadi pemimpin. Jadi seorang kakek menjadi pemimpin, cucumu bisa melihat. Maka di dalam medan perangan ini maka muncullah Yosua. Dari 600.000 orang ini, pemimpin ini diangkat. Jadi kita setiap orang terhadap kesetiaan kita dan pengenalan kita Allah itu Allah tahu, dan susunan ini akan terus berubah. Seperti 40 tahun mengembara di padang gurun, dan ketua suku ini setidaknya telah berputar 3 kali. Diganti 3 kali, ada karena perzinaan mereka dibunuh, dan ada menjadi pengintai tetapi pulang dengan membawa berita yang buruk, mereka itu pun dibinasakan. Dan juga dari setengah dari keturunan Korah, mereka juga dibunuh. Dan kamu yang pemimpin di atas, dalam menghadapi peperangan jangan takut. Kita dipanggil menjadikan prajurit. Kita dimulai dari kemah pertemuan, dari permulaan, kemudian menurut pengenalan kita terhadap Allah dan hubungan kita dengan Allah. Di sini ayat 5 sampai dengan 15 bisa kita lihat. Di poin yang kedua 20 sampai dengan ayat 20 sampai akhir. Akhir dari jumlah yang terhitung dan susunannya. Di sini dikatakan terlebih dahulu Ruben, Simeon, dan Gad. Ini susunannya juga berbeda. Setiap bani terhadap pertemuan suku dimulai dari ayat 20 ya, silsilah Bani Ruben.
Dia menghadap dari kemah pertemuan di sebelah selatan. Kemudian ayat 26 sampai 31, dari Bani Yahuda, Isakar, Jebulon, ini mereka di sebelah timur. Di sini kita bisa melihat semuanya. Sini ada 12 suku menurut susun urutan bani mereka, tetapi di dalam perjalanan pengembaraan posisi mereka berbeda. Di situ dipimpin oleh Bani Yehuda. Memang ada latar belakang sejarah, sebab Ruben di situ dia berzina. Simeon dan Lewi karena mereka murka, mereka membunuh orang Sikem. Simeon tidak bertobat, tetapi Lewi karena begitu suka membunuh orang, dia dikasih tugas untuk membunuh lembu, kambing, dan akhirnya mereka pun bertobat. Jadi ada perubahan dalam urutan, dan di dalam 12 suku punya posisi masing-masing, dan mulai dengan tugas mereka masing-masing, pemimpin mereka keluar, dan terhadap kemah pertemuan mereka tinggal pun mereka telah ditetapkan. Dan di sini ada dikatakan tentang orang Lewi, sebab di sini dikatakan orang Lewi jangan dicatat dan jangan kau hitung. Kali ini jangan dihitung. Kali ini dihitung, dicatat untuk berperang, sebab orang Lewi di sini tidak perlu untuk berperang. Apakah tidak berperang agak ringan bagi mereka? Bukan. Sebagian orang harus di luar berperang, ada sebagian orang harus tetap menjaga hadirat Allah, mereka menjaga kemah pertemuan. Di sini ada poin yang harus diperhatikan. Untuk mengawasi tetap dalam hadirat, menjaga dalam hadirat Allah, mereka tetap harus memperhatikan perkakas segala perlengkapan di rumah suci Allah. Sama artinya jangan sampai 11 suku mereka melewati mereka untuk masuk di dalam kemah suci. Kalau mereka mendekat di ayat 21, apabila berangkat kemah suci harus dibongkar orang Lewi. Apabila di situ mereka mendekat, maka harus dihukum mati. Jadi mereka harus bertugas untuk mengawasi hadirat Allah agar jangan sampai 11 suku dari orang Israel masuk dalam kemah suci. Artinya mereka dipisahkan dari 11 suku, mereka juga bagi Allah. Ayat 53. Tetapi orang Lewi harus berkemah di keliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi harus memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Kalau tanpa orang Lewi, rupanya Allah akan murka. Kalau di kota itu tanpa ada orang Lewi, Allah akan murka. Ini ada posisi yang sangat kesepilisan sendiri, bahwa orang Lewi harus jelas akan posisi mereka. Mereka ada di antara Tuhan dengan manusia.
pada saat manusia ingin mengetahui lebih banyak, mengetahui banyak lagi tentang Allah, orang Lewi harus mengajar mereka. Bagi orang Lewi, mereka juga sangatlah rumit dilihatnya, apapun tidak ada, tetapi sesungguhnya apapun mereka ada. Jadi ada atau tidak seperti tidak jelas. Seperti tidak ada dikatakan ada, bilang ada tetapi sesungguhnya tidak ada. Ini bukan lingkungan yang ingin kita jelaskan, tetapi orang Lewi punya status yang sangat spesial, yaitu agar jangan sampai murka Allah ada di antara 12 suku Israel. Jadi orang Lewi punya kepercayaan sendiri. Kalau kamu tidak ada di sini, mereka akan di situ murka Allah ada pada mereka. Di sini pasal 1 kita lihat, tetapi sampai di zaman sekarang bukan demikian, sebab dalam keadaan yang berhadap seperti satu kota tanpa gereja, mereka sangatlah menderita sebab penyembahan mereka, kuasa gelap itu merajalela di mana-mana. Jadi kita di perjanjian baru, kita sebagai orang Kristen, kita adalah prajurit Tuhan, dan kita ada di antara manusia dengan Tuhan. Karena ada di dunia ini, karena ada gereja, maka kota itu diberkati, di dunia ini diberkati. Jadi kita masing-masing punya identitas kita sendiri, dan kita lihat petunjuk Allah akan terus diperkembangkan. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita untuk lebih lagi mengenal identitas kita. Kita harus berperang, kita harus sanggup berperang. Kita pun tahu di umur 85 tahun pun bisa untuk berperang tanpa batas umur. Kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga juga kehidupan rohani kita, kemudian mendapatkan milik pusaka kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau menghantar kami di dalam kemah suci ini. Dan Tuhan, kami setiap orang punya posisi sendiri-sendiri, dan kami punya MG leader yang menaungi kami, ketua sel yang menaungi kami. Kami bersyukur. Saudara semua, mari kita bersyukur pada Tuhan yang memberikan ketua sel MG leader bagimu dan memberi kamu kekudusan dan punya posisi yaitu kekudusan sebagai umat Allah, dan kita ada pengembalaan yang melingkungi, yang merangkupi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di dalam gereja Engkau memberikan kami ketua sel, ada tim pastoral, dan ada para pastor Joshua dan Simon, sehingga kami di sini mendapatkan naungan, dan juga kami tahu kami dari MG yang mana, dan di sini kami mendapatkan perlindungan. Di sini ada orang yang menemani kami. Kami bukan sendiri, dan juga ada orang yang menuntun kami untuk terus berjalan. Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh dalam perang rohani ini sangat nyata, tetapi Engkau memilih kami. Ada Pastor Joshua, ketua leader, ketua sel untuk menaungi kami, sehingga kami mendapatkan perlindungan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Kami kembali memberikan Engkau berkata ini dimulai dari permulaan kemah pertemuan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami kembali merenungkan bagaimana kami datang di gereja 611. Ini adalah pilihan Engkau. Engkau memilih kami di antara bangsa-bangsa dan memilih kami di gereja 611, dan ini semua pilihan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mohon Roh Kudus untuk terus menolong kami untuk merenungkan kembali bagaimana kami di sini, ada di sini. Mungkin mohon Roh Kudus untuk menolong kita merenungkan kembali bagaimana kita pertama kali datang di gereja 611. Mungkin bertempatan kamu ketemu teman atau rekan yang dari 611, atau dengan cara apapun sehingga engkau datang di gereja 611. Kalian renungkan, dan di sini Allah memilih engkau. Allah yang telah mengenal kamu sudah cukup lama, Dia memilih engkau.
Roh Kudus, biar kami ingat bagaimana kami dipanggil untuk ke gereja 611 ini, dan Roh Kudus, Engkau berikan kami agar ingat kembali gambaran ini. Saudara semua, ada pimpinan dan petunjuk Tuhan. Kita merespon kembali dari Allah. Kita menjawab panggilan Allah. Di sini saya juga memanggil semua. Kalian juga merespon panggilan ini. Kalian di suku atau untuk sebagai orang Lewi di sini juga ada perlindungan Allah. Kita di sini mohon Tuhan untuk memiliki kita Saya di sini juga memanggil Feni ke MJ Leader Feni, di mana di Padang Gurun dia setiap suku punya panji-panji mereka untuk kita bersama kita mengikuti. Di sini dalam kita katakan aku dari MG siapa, dari kita bersama merespon Tuhan. Kalau kalian belum katakan saya belum memiliki ketua MG, kita bersama untuk merespon panggilan Allah. Ya Tuhan, setiap kota perlu ada suku Lewi, dan setiap kota harus ada gereja. Hari ini Tuhan juga memanggil kita untuk kita menghadap pada salib. Kita menjawab panggilan Tuhan Yesus kita, agar kita mengambil kuasa kita untuk berdoa. Antara Allah dan manusia perlu doa kita,
perlu kita untuk menuntun mereka untuk percaya Tuhan dan mengikuti Tuhan. Mari kita bersama berdoa terlebih dahulu kepada pemimpin gereja kita. Berdoa Pastor Joshua Simo, para pemimpin kita, ketua sel kita berdoa untuk mereka. Pastor Joshua dan Simo masih di Afrika Selatan, mari dan bawa timnya kita berdoa untuk mereka agar roh Allah terus menjamah kita, dan berdoa untuk staf gereja sebab mereka harus mengawasi kemah suci Allah dan melayani bait suci Allah. Setiap pelayanan mereka juga membawakan hadirat Allah. Mari bersama kita berdoa untuk pemimpin gereja kita, staf gereja kita, berdoa untuk mereka. Tuhan, kami perlu akan ingat, bukan Tuhan, bangkitlah api doa kami. Engkau terus kembali kami merespon panggilan Engkau. Engkau adalah memimpin. Tuhan, Engkau urapi pemimpin-pemimpin kami agar mereka terus dengan hikmat-Mu menuntun para umat-umat pilihan-Mu, Tuhan, agar kami terus untuk berjalan di dalam tuntunan jalan-Mu, Tuhan. Sucikan hati kami agar kami untuk mempersembahkan diri kami kepada Engkau, Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Kita di Hong Kong, kita dipilih di dalam kemah suci Allah. Kita punya kuasa untuk berdoa. Dan di Hong Kong banyak orang yang depresi, lebih banyak daripada orang umur yang tua. Musuh ingin merebut para kaum generasi muda di Hong Kong. Kita berdoa untuk mereka agar mereka, kita mohon Tuhan untuk merebut kembali kaum generasi muda di Hong Kong, dan juga agar Tuhan mengerahkan penginjil-penginjilnya untuk menginjilkan bagi anak-anak muda sekarang yang di Hong Kong, dan bangkit para pendoa-pendoa untuk mendoakan mereka. Yesus mendekat, Tuhan, Engkau membangkitkan para penginjil untuk menolong para kaum generasi muda di Hong Kong, Yesus, Tuhan, para pendoa-pendoa Tuhan, dan juga di seluruh di dunia ini, Tuhan. Syarat pengemisi karena Tuhan, agar mereka kembali menemukan jalan hidup mereka. Mereka berharga di dalam Engkau, Tuhan. Bila keselamatan ini ada pada kaum generasi muda, Tuhan, dan juga penuhi hati kami agar punya untuk menunjukkan Tuhan, agar kami bisa memberikan musik dan bahasa tradisi.
syara dari daga pasti ina papa pada isi roba nani syara kanisa kisi papa dada 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 papa dada papa nasi ista bersih daga syara isi roba nasa kawa asi oba dada isi daga nisa papa pada ngisi kira papa pakai dada syara gogal kada kisi papa kaja 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 syara nani so nah isa mengkena wari ele pada dada pada dada iya lala syara pada Tuhan bangkitkan mereka syara pada dada agar mereka menemukan jalan hidup. Mari kita berdoa. Kita berdoa di semua tempat kita harus mohon Tuhan agar ada gereja dan juga ada kebangkitan rohani pada saat kamu terpikir dalammu negara mana, kota mana, di situ kita berdoa di situ juga harus ada di gereja dan untuk kehidupan terus berkembang dan kehidupan. Syara bara syara bara Tuhan Engkau sudah Tuhan saya berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan di Indonesia ada gereja 611 Tuhan, biar kebangkitan rohani juga Tuhan terjadi di gereja-gerejamu di Indonesia Tuhan. Kebangkitan roh, semakin banyak jiwa-jiwa yang Engkau selamatkan Tuhan. Serahkan seluruhnya Indonesia di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus juga berdoa kebangkitan Indonesia satu-satu di hubung ini Tuhan, kiranya Engkau juga membawa jiwa-jiwa baru ke tempat kami Tuhan, biar di sini Tuhan mereka mengalami Engkau, menggunakan Engkau sehingga jiwa mereka pun diselamatkan di dalam Engkau. Bangkitkanlah juga untuk gereja 611 untuk kebaktian Indonesia ini Tuhan, agar berkembang dan juga orang-orang yang setia di dalam untuk membangun dalam pelayan bagi Engkau Tuhan. Aku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersama kita dalam menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua, agar biar kalian dipenuhi dengan nafas kehidupan Allah dalam segala perkara. Kamu mau memberikan waktu agar ada kegiatan dengan Allah pada saat terjadi, dan Allah memberikan petunjuk dalam segala hal bagimu dan apa yang kami perbuat. Dan di dalam setiap tantangan Allah menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya kamu menjadi pasukan tentara Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati untuk berikat pinggang dan siap untuk berperang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu punya bilik pusaka yang baik yang diberikan dari atas, baik secara jasmani dan rohani. Allah mendamaikan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Puji Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.